Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa, saya dari Universitas Pamulang dan saya dari Fakultas Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman yaitu mengenai tentang mata kuliah BIPA. Apa itu BIPA? BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, di sini yang ingin saya bahas adalah tentang pekerjaan saya. Apa itu pekerjaan saya? Yang saya maksud di sini yaitu bagaimana cara kita menjelaskan tentang pekerjaan kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk itu yang perlu kita perhatikan yaitu setelah mempelajari materi ini, kita harus mampu menyimak percakapan tentang pekerjaan, terus mengungkapkan kalimat tentang pekerjaan dan tugas dalam pekerjaan. Yang ketiga, kita mampu menulis teks deskripsi tentang pekerjaan. Teman-teman, ada berbagai macam pekerjaan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama, kita akan melihat gambar dengan berbagai macam profesi yang dijalani oleh orang lain. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan memberikan contoh kepada teman-teman, yaitu bagaimana kita menyimak atau melihat, mendengarkan, mengamati bagaimana suatu percakapan di antara dua orang tentang pekerjaan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan contoh yaitu bagaimana di sini terdapat percakapan yaitu antara Rini dan Dini. Rini dan Dini ini membahas tentang sebuah pekerjaan. Teman-teman bisa lihat sendiri percakapan dari antara keduanya. Nah, setelah kita memberikan contoh kepada teman-teman, maka kita wajib memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus memberikan pertanyaan? Karena pertanyaan itu penting sebagai salah satu cara mengasah daya ingat dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, dari contoh yang kita lihat di antara percakapan antara Rini dan Dini, di sini mereka berdua menjelaskan tentang saling menanyakan dan menjelaskan tentang pekerjaan masing-masing. Bisa dilihat dari dialog, di mana tempat kamu bekerja sekarang. Nah, si Rini menanyakan kepada si Dini tentang pekerjaannya, tempat pekerjaannya. Terus si Dini menjawab, aku bekerja di sebuah perusahaan. Dan di sini memperlihatkan bahwa Dini menceritakan bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan. Terus Dini menanya kembali setelah dia menjawab pertanyaan dari Rini, dia menanya kembali apa yang dilakukan Rini. Nah, Rini menjawab, aku bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Aku mengajar bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini kita sudah melihat ya tentang sebuah profesi, yaitu profesi saya. Pekerjaan saya dalam arti apa sih yang kamu kerjakan, terus kamu menyampaikan, bagaimana cara kamu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, dari contoh ini kita sudah melihat gambaran bagaimana cara kita menceritakan tentang pekerjaan kita. Tidak lupa kita juga memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini bisa kita jawab sesuai dengan apa yang udah kita lihat dari pembahasan sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lihat dari contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini di sini adalah contoh seseorang yang menceritakan tentang pekerjaannya, profesi yang dijalaninya sekarang. Yang tadi kan percakapan, sekarang seseorang yang menjelaskan tentang pekerjaan secara individu. Nah, di sini ada seorang dokter yang menceritakan tentang pekerjaan yang sedang dia jalani sekarang. Kita lihat dari contohnya. Di sini mari kita baca ya. Nah, di sini, perkenalkan, nama saya Tasya. Saya adalah seorang dokter kandungan. Saya sudah 3 tahun menjalani profesi saya sebagai seorang dokter kandungan. Pekerjaan ini saya jalani dengan senang hati. Saya senang menolong perempuan yang akan menjadi seorang ibu. Tugas saya sebagai seorang dokter adalah memeriksa dan merawat setiap pasien yang sedang mengandung, dari awal bulan mengandung hingga melahirkan.
Keselamatan ibu dan anak adalah tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Nah, aduh kecepatannya. Teman-teman, dari contoh ini kita sudah memiliki gambaran bagaimana cara kita menceritakan tentang pekerjaan kita dalam bentuk bahasa Indonesia, yaitu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya bekerja sebagai seorang dokter atau mungkin saya bekerja sebagai seorang guru, tidak. Tetapi kita di sini juga menjelaskan apa yang kita lakukan sebagai seorang dokter. Nah, di contoh ini kita juga sudah melihat apa yang dilakukan oleh seorang dokter. Nah, di sini dijelaskan tugas saya sebagai seorang dokter kandungan adalah memeriksa dan merawat setiap pasien yang sedang mengandung, dari awal bulan mengandung hingga melahirkan. Keselamatan ibu dan anak adalah tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Nah, di sini dokternya telah menceritakan dan menjelaskan bagaimana pekerjaannya. Oke teman-teman, nah tidak lupa ya teman-teman, dari setiap contoh yang saya berikan, teman-teman juga harus mengamati tata bahasa yang digunakan. Nah, biasanya tata bahasa yang digunakan pada setiap kalimat saat seseorang menjelaskan tentang pekerjaannya itu terdapat kalimat atau pertanyaan yang berupa pertanyaan mengapa atau kalimat mengapa. Nah, mengapa ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang penasaran akan apa yang kita lakukan. Misalnya, mengapa kamu menjadi seorang dokter? Nah, kata mengapa ini terpacu sebagai dari lawan atau dari orang lain. Dari orang lain yang penasaran, yang ingin tahu apa yang sedang kita lakukan, maka kita akan menjawab, saya ingin menjadi seorang dokter bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini juga hampir sama dengan contoh yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat contoh seorang guru ya. Nah, di sini juga ada seorang guru yang menceritakan tentang pekerjaan yang dia jalani sekarang. Tentu saja contohnya ini dalam bentuk bahasa Indonesia, karena ini bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, bagaimana cara mengungkapkan pekerjaan kita dalam bentuk bahasa Indonesia? Nah, kita sudah menjelaskan tadi sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan lihat yaitu nama saya Surti, saya adalah seorang guru di sekolah menengah atas atau SMA. Saya seorang guru biologi. Saya sudah menjalani tugas saya sebagai seorang guru kurang lebih 5 tahun. Tugas saya sebagai seorang guru adalah membantu, menata, membina generasi anak bangsa, mendidik mereka supaya menjadi generasi yang lebih baik dan memperkembangkan pendidikan. Saya sebagai guru biologi bertanggung jawab terhadap anak-anak dalam mempelajari pengetahuan tentang tubuh manusia dan hewan serta tumbuhan. Nah, teman-teman sudah terlihat sekali ya secara detail bagaimana seorang guru ini menceritakan pekerjaannya serta tugas yang dia jalani sebagai seorang guru. Kemudian juga kembali ke tata bahasa. Tata bahasa teman-teman sudah mengerti ya. Teman-teman sudah bisa lihat dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, tidak lupa dalam setiap contoh yang saya berikan pasti ada beberapa pertanyaan yang wajib teman-teman jawab ya. Pertanyaan ini tidak susah kok teman-teman, kalian bisa lihat di contoh materi yang saya berikan. Nah, teman-teman, di sini juga saya memberikan tentang struktur, pemahaman struktur. Nah, struktur tersebut yaitu bentuk dari perkenalan diri atau tugas dalam pekerjaan. Seperti apa itu? Maksudnya apa yang dimaksud dengan perkenalan diri? Perkenalan diri misalnya seperti, halo nama saya Lisa, saya bekerja sebagai seorang guru, atau halo nama saya misalkan Susi, saya bekerja sebagai seorang perawat. Nah, itu adalah struktur perkenalan diri. Perkenalan diri artinya memperkenalkan kita, siapa kita. Nah, terus struktur yang kedua yaitu tugas dalam pekerjaan. Tugas kita dalam pekerjaan itu apa? Apa yang kita lakukan sebagai seorang dokter misalkan, sebagai seorang guru. Misalkan saya seorang guru, tugas saya mengajarkan
mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak agar anak-anak bisa belajar dengan baik. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan kepada teman-teman, tugas kepada teman-teman supaya bisa menuliskan nama, pekerjaan, dan waktu yang sudah dilalui selama pekerjaan tersebut. Oke, sampai sini selesai teman-teman. Jadi teman-teman, setiap manusia itu pasti memiliki pekerjaan. Karena pekerjaan itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan ya teman-teman untuk menyambung hidup. Kalau kita tidak punya pekerjaan, apa yang akan terjadi sama kita? Kita nggak mungkin rebahan. Tidak. Kita pasti memerlukan pekerjaan untuk penghasilan. Nah, berbagai macam pekerjaan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu guru, polisi, dokter, perawat, tentara, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan ini pasti dilakukan oleh setiap orang. Oke teman-teman, sampai sini materi yang saya berikan, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Selebih kurangnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar, tapi semoga teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, bye.